Halo semua, kami dari kelompok 2, kelas 3E akan mempresentasikan tugas hukum pemilu dengan tema pendaftaran dan verifikasi pemilu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niputu Sukma Fadila dan teman-teman saya, Muhammad Amin, Ahmad Nur Kafi, Nasmi Aulia Rahman, Zafira Salma, Putri Nur Hazizah, dan Faira Safana. Selanjutnya, kita masuk ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh Faira Safana. Halo teman-teman semua, aku Faira Safana. Jadi berbicara mengenai latar belakang, di sini teman-teman, pemilu itu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk memilih siapa sih nanti akan jadi pemimpin juga wakilnya. Nah, agar proses ini berlangsung secara jujur, adil, juga berintegritas sesuai dengan asas-asas pemilu, maka setiap peserta itu, baik partai politik, calon legislatif, maupun calon presiden dan juga wakil presiden, itu tuh harus melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi yang ketat. Tahapan ini nanti akan menjadi filter awal untuk memastikan bahwa peserta pemilu adalah pihak-pihak yang memenuhi syarat secara administratif, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta memiliki legitimasi politik yang sah. Nah, tanpa adanya proses verifikasi yang kuat, pemilu akan rentan terhadap manipulasi, partai fiktif, atau peserta yang tidak memenuhi syarat hukum. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme pendaftaran dan verifikasi menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan akuntabel. Halo teman-teman, kenalin aku Vira dan aku Putri. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih, Put? Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama, persyaratan administrasi parpol, yang kedua, ada verifikasi faktual parpol, yang ketiga, mekanisme pendaftaran dan verifikasi caleg, yang keempat, ada syarat capres dan cawapres, yang kelima, pengawasan dan sengketa verifikasi oleh Bawaslu, yang keenam, ada tantangan teknis, dan yang ketujuh, ada prinsip hukum pendaftaran dan verifikasi. Jadi, kalau boleh tahu, tujuannya apa tuh, Vira? Ups, sebelum itu, aku pindah dulu ya tabnya ke kamu. Oke, tujuannya memahami syarat parpol, proses verifikasi faktual, mekanisme pencalonan, sistem pengawasan, hingga prinsip hukum yang mendasari seluruh tahapan. Oke, jadi kita habis ini langsung masuk ke pembahasan ya, guys. Wah, mana tuh tim pembahasan kita? Mana ya? Mana ya? Si materinya adalah persyaratan administratif partai politik. Persyaratan administratif partai politik merupakan langkah awal yang menentukan apakah sebuah parpol layak mengikuti kontestasi pemilu. Partai harus menyerahkan dokumen resmi seperti surat pendaftaran, surat pernyataan, rekapitulasi kepengurusan, daftar anggota serta dokumen struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, partai diwajibkan memiliki jumlah anggota minimal 1000 atau 1:1000 dari jumlah penduduk setempat sebagai bukti bahwa partai tersebut memiliki basis massa nyata. Partai juga harus memiliki kantor tetap, identitas resmi seperti nama dan lambang, serta rekening bank atas nama partai sebagai bentuk transparansi keuangan. Seluruh proses administrasi ini kini didukung oleh Sipol yang mempermudah unggah data meski tidak menjadi syarat mutlak. Ketentuan lengkap mengenai persyaratan ini diatur oleh PKPU nomor 4 tahun 2022. Yang kedua, verifikasi faktual partai politik. Setelah dokumen administratif dinyatakan lengkap, KPU melanjutkan pemeriksaan melalui verifikasi faktual. Pada tahap ini, KPU melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran data yang telah diserahkan partai politik. KPU mengecek keberadaan kantor tetap, menilai struktur kepengurusan melalui wawancara langsung dengan ketua, sekretaris, dan bendahara, serta memverifikasi keanggotaan dengan mencocok identitas para anggota. Tahap ini penting untuk mencegah adanya partai politik fiktif atau anggota fiktif yang hanya ada di atas kertas. Verifikasi faktual juga sering menghadapi hambatan seperti wilayah yang sulit dijangkau, ketidakhadiran anggota, dan ketidaksesuaian data. Namun proses ini merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas peserta pemilu. Yang ketiga, pendaftaran dan syarat calon anggota legislatif. Mekanisme pencalonan anggota legislatif dimulai dari partai politik yang mengajukan daftar bakal calon dengan dokumen lengkap. Calon legislatif harus memenuhi syarat seperti usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta tidak memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan hukum dan etika publik. Dokumen yang diserahkan meliputi identitas diri, ijazah, surat sehat, surat bebas narkoba, serta berbagai pernyataan resmi yang menunjukkan keabsahan data. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap calon legislatif dalam individu yang layak dan memenuhi standar integritas yang ditetapkan negara. Proses verifikasi caleg oleh KPU. Setelah dokumen diserahkan, KPU melakukan verifikasi untuk menilai kelayakan para bakal calon. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam daftar calon sementara DCS yang diumumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
Publik dapat memberikan keberatan atau informasi tambahan mengenai calon yang dianggap tidak memenuhi syarat. Setelah masa tanggapan berakhir, partai diberi kesempatan untuk memperbaiki atau mengganti calon yang bermasalah. Tahap akhir adalah penetapan daftar calon tetap DCT yang memastikan bahwa hanya calon yang telah lolos seluruh proses verifikasi yang dapat mengikuti pemilu. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pencalonan presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan presidensial threshold, yaitu minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Selain dukungan politik, calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat pribadi seperti warga negara Indonesia sejak lahir, berusia minimal 40 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia Pancasila dan UUD 1945, serta tidak memiliki rekam jejak pidana berat. Selain itu, calon wajib menyerahkan berbagai dokumen seperti LHKPN, laporan pajak, surat bebas narkoba, surat sehat jasmani dan rohani, serta berbagai pernyataan lain sesuai dengan PKPU nomor 19 tahun 2023. Verifikasi Capres-Cawapres oleh KPU. Proses verifikasi pasangan calon dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pencalonan yang diserahkan oleh partai politik. KPU menilai keabsahan surat pencalonan, kesepakatan koalisi, pengesahan, kepengurusan partai, visi misi calon hingga dokumen pribadi masing-masing calon. Jika terdapat kekurangan, KPU memberikan waktu perbaikan sebelum melanjutkan ke tahap penetapan. Rapat pleno penetapan pasangan calon menandai selesainya proses verifikasi dan menjadi dasar bagi pasangan calon untuk memasuki masa kampanye secara resmi. Peran Bawaslu dalam pengawasan. Bawaslu memiliki kewenangan penting dalam mengawasi seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses verifikasi berjalan transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik. Bawaslu memantau pemeriksaan dokumen, pelaksanaan verifikasi faktual, dan pengecekan data dalam Sipol. Bawaslu juga menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran seperti pencatutan identitas, pemalsuan dokumen, atau keanggotaan ganda. Tindakan pengawasan ini bertujuan menjaga integritas proses dan mencegah terjadinya penyimpangan. Sengketa proses verifikasi. Apabila partai politik merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan KPU, maka sengketa dapat diajukan kepada Bawaslu. Proses penyelesaian sengketa diawali dengan mediasi sebagai upaya perdamaian. Jika mediasi gagal, sengketa berlanjut ke tahap adjudikasi, yaitu pemeriksaan formal oleh Majelis Bawaslu. Putusan Bawaslu bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh KPU. Mekanisme sengketa ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak peserta pemilu dihormati dan tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Tantangan teknis dalam pendaftaran peserta pemilu sering menghadapi kendala teknis, terutama terkait penggunaan Sipol sebagai sistem digital utama. Lonjakan penggunaan pada masa pendaftaran sering menyebabkan sering lambat atau mengalami gangguan. Selain itu, ketidaksesuaian antara data nomor induk kependudukan atau NIK di Sipol dan database Dukcapil juga kerap terjadi. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, terutama yang minim jaringan internet, turut memperbesar hambatan dalam proses unggahan dokumen dan validasi data. Tantangan dalam pendaftaran yang kedua. Tantangan lain yang sering muncul adalah ditemukannya anggota ganda antar partai akibat pencatutan data atau kesalahan penginputan. Perbedaan standar administrasi antara tingkat pusat dan daerah juga menyebabkan ketidaksinkronan data yang memperlambat proses verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, KPU melakukan berbagai langkah seperti peningkatan kapasitas server Sipol, audit data keanggotaan, pelatihan operator di seluruh daerah, serta memperkuat integrasi data antara KPU dan Dukcapil. Prinsip hukum pendaftaran dan verifikasi. Peserta pemilu berlandaskan prinsip hukum seperti keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas. Asas luber jurdil menjadi landasan utama penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peserta pemilu juga dirancang sebagai upaya mencegah munculnya partai fiktif dengan memastikan bahwa partai memiliki struktur anggota serta kantor nyata. Selain itu, pendaftaran dan verifikasi berfungsi sebagai mekanisme penentu legitimasi politik peserta pemilu. Seluruh regulasi terkait proses ini diatur secara jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan berbagai PKPU yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Kesimpulan dan saran. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Proses ini memastikan bahwa partai politik, caleg, dan pasangan calon presiden, wakil presiden benar-benar memenuhi syarat hukum, etika, serta kualifikasi administratif. Pengawasan oleh Bawaslu dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi pilar penting dalam menjamin proses yang akuntabel. Berbagai tantangan teknis perlu ditangani melalui penguatan sistem digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan integrasi data antara lembaga dengan perbaikan berkelanjutan. Proses pendaftaran dan verifikasi diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga legitimasi serta kekuatan demokrasi di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah,
penjelasan dari materi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.